Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bernika Gitil Elvioni dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411027. Di sini saya akan menjelaskan tentang rumus dan perhitungan rasio keuangan. Apa itu rasio keuangan? Rasio keuangan adalah metode yang digunakan dengan tujuan mengevaluasi kinerja perusahaan untuk suatu periode. Tujuannya adalah untuk mengetahui sampai mana perkembangan perusahaan. Rasio keuangan diperoleh dari dua kata, yaitu rasio dan keuangan. Rasio adalah angka yang dihasilkan dari hubungan dua hal atau yang berbeda, sedangkan keuangan adalah hal apapun itu yang berkaitan dengan uang pengelolaannya. Analisis rasio keuangan akan senantiasa dibutuhkan, jadi perusahaan tidak boleh mengabaikannya. Bahkan perlu memahami berbagai macam rumus. Untuk menghitung rasio keuangan, perusahaan perlu menyiapkan data akurat dari laporan keuangan. Laporan keuangan hanya berlaku untuk satu periode, jadi perhitungan rasio keuangan pun harus senantiasa diperbarui. Rumus-rumus rasio keuangan. Jenis rasio keuangan memiliki rumus perhitungan sebagai berikut. Yang pertama, rumus rasio likuiditas, rumus rasio aktivitas, rumus rasio solvabilitas, rumus rasio profitabilitas. 1. Rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas digunakan untuk mengetahui efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva atau kekayaannya. Adapun cara menganalisis rasio keuangan dengan jenis ini yaitu A. Rasio utang. Cara menghitung rasio utang yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah aktiva perusahaan atau bisnis. Perhitungan ini dapat memberikan informasi tentang besarnya aktiva suatu perusahaan atau bisnis. Untuk melihat seberapa besar jumlah aktiva yang dibiayai oleh utang, semakin rendah presentasenya, maka semakin baik. Berikut adalah rumusnya. Rasio utang sama dengan jumlah utang dibagi jumlah aktiva dikali 100%. Rasio utang dengan pendekatan modal. Cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini yaitu membagi jumlah utang dengan jumlah modal. Semakin kecil persentase yang dihasilkan, maka semakin sehat keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Hal tersebut berarti utang yang dimiliki tidak melebihi modal. Berikut rumus perhitungannya. Rasio utang dibagi jumlah utang dibagi jumlah modal dikali 100%. 3. Rumus rasio solvabilitas. Rumus rasio solvabilitas dibagi sesuai dengan jenisnya. Rasio utang terhadap aktiva dibagi jumlah seluruh liabilitas perusahaan atau total aset perusahaan dikali 100%. Rasio utang terhadap ekuitas dibagi jumlah seluruh liabilitas atau ekuitas pemegang saham dikali 100%. Jika rasio solvabilitas makin tinggi, berarti perusahaan dianggap mampu untuk melunasi utang-utangnya. Keempat, rumus rasio profitabilitas. Rumus rasio keuntungan atau laba ini juga dibagi sesuai dengan jenisnya, yaitu gross profit margin dibagi penjualan bersih perusahaan dikurang HPP atau penjualan bersih dikali 100%. Operating profit margin penjualan bersih perusahaan dikurang HPP dikurang EBIT atau penjualan bersih dikali 100% EBIT sama dengan earnings before interest and taxes. Net profit margin dibagi laba bersih setelah pajak atau penjualan bersih perusahaan dikali 100%. Return of investment ROI dibagi laba bersih setelah pajak atau total aset perusahaan dikali 100%. Return on asset ROA dibagi laba bersih atau total aktiva dikali 100%. Apabila rasio laba semakin mendekati 100%, artinya nilai keuntungannya termasuk tinggi. 2. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah jenis perhitungan yang digunakan untuk melihat kemampuan likuiditas suatu perusahaan. Perhitungannya memperhatikan aktiva lancar dan utang lancar yang dimiliki. Berikut adalah beberapa jenis rasio likuiditas. Rasio lancar. Perhitungan rasio lancar yaitu membagi aktiva lancar dengan utang lancar. Presentasenya hasilnya dapat memberikan informasi tentang kemampuan perusahaan membayar kewajiban lancar dalam jangka waktu yang pendek.
Ini cara menganalisis rasio keuangan. Rasio lancar sama dengan aktiva lancar dibagi utang lancar dikali 100%. Rasio kas, cara menghitung rasio keuangan ini yaitu menjumlahkan kas dan aktiva yang setara kas lalu membagi hasilnya dengan utang lancar. Jika hasilnya mendekati 100%, maka akan semakin baik bagi perusahaan atau bisnis. Berikut rumus perhitungannya. Rasio kas sama dengan kas ditambah aktiva setara kas dibagi utang lancar dikali 100%. Rasio cepat. Rasio cepat adalah hasil selisih aktiva lancar dengan persediaan yang kemudian dibagi utang lancar. Presentasenya dapat menunjukkan kesehatan keuangan suatu perusahaan atau bisnis. Semakin mendekati 100%, maka semakin baik. Berikut adalah cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini. Rasio cepat sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar dikali 100%. 3. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas digunakan untuk melihat produktivitas aktiva-aktiva yang dimiliki dalam perusahaan atau bisnis. Adapun beberapa jenis rasio aktivitas yaitu rasio perputaran persediaan. Rasio perputaran persediaan digunakan untuk mengetahui likuiditas perusahaan. Semakin tinggi rasio yang dihasilkan, maka semakin baik pengelolaan persediaannya. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran persediaan sama dengan harga pokok penjualan bagi persediaan. B. Rasio perputaran piutang. Rasio perputaran piutang digunakan untuk mengetahui besaran piutang perusahaan atau bisnis. Semakin besar perputaran piutangnya, maka semakin baik bagi keuangan perusahaan. Berikut adalah cara menganalisis rasio keuangan pada jenis ini. Rasio perputaran piutang sama dengan jumlah piutang dibagi rata-rata piutang. C. Rasio perputaran aktiva tetap. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan penjualan dengan menggunakan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, berarti semakin baik keuangan perusahaan atau bisnis. Cara menghitung rasio keuangan pada jenis ini adalah rasio perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi aktiva tetap. Rasio perputaran total aktiva. Cara menghitung rasio ini adalah dengan membandingkan penjualan dengan jumlah atau total aktiva perusahaan. Total aktiva terdiri dari aktiva lancar dan aktiva tetap. Semakin besar rasionya, maka semakin baik. Berikut cara menghitungnya. Rasio perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi jumlah aktiva. 4. Rasio probabilitas. Rasio profitabilitas digunakan untuk menghitung laba suatu perusahaan atau bisnis. Perhitungan rasio ini dapat digunakan dalam beberapa jenis. Yang pertama, rasio margin laba kotor. Jenis rasio ini digunakan untuk mengetahui antara laba kotor dan dengan penjualan. Semakin besar hasil rasionya, maka keuangan perusahaan semakin baik. Ini cara menghitungnya. Rasio margin laba kotor sama dengan laba kotor dibagi penjualan. B. Rasio margin laba bersih. Rasio jenis ini digunakan untuk melihat kemampuan suatu perusahaan atau bisnis dalam menghasilkan laba setelah dikurangi semua biaya. Berikut adalah cara perhitungannya. Rasio margin laba bersih sama dengan laba bersih yang sudah dipotong pajak dibagi penjualan. C. Rasio margin laba operasi. Rasio ini digunakan untuk menghitung laba yang dihasilkan sebelum terkena pajak dan bunga. Berikut cara menghitungnya. Rasio margin laba bersih operasi sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi penjualan. D. Return on Investment ROI. ROI adalah rasio yang dimanfaatkan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba terhadap total investasi. Cara perhitungannya, rasio ROI sama dengan laba setelah dipotong pajak dibagi investasi. E. Return on Assets. ROA adalah rasio yang berisi informasi tentang besarnya aset perusahaan untuk menghasilkan keuntungan. Cara
menghitung rasio keuangan dengan jenis ini, yaitu rasio ROA sama dengan laba sebelum pajak dan bunga dibagi jumlah aset. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.